Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Gunawan, Bapak Haji Gunawan selaku Direktur Rumah Makan Terak Bulan. Yang terhormat panjenenganipun Al-Mukarram Kiai Haji Fauzi Sa'dullah. Yang terhormat panjenenganipun Al-Mukarram Bapak Haji Alif Nur. Yang terhormat juga MC, terima kasih pantunnya. Yang terhormat ibu-ibu dan bapak yang hadir pada pengajian malam hari ini. Alhamdulillah, pertama saya merasa berbahagia karena mendapatkan kesempatan untuk bisa berjumpa dengan ibu-ibu dan bapak di sini semuanya. Sebelum saya lanjutkan topik pembicaraan kita malam hari ini, mohon maaf Bapak Ibu sekalian kalau mungkin Bapak Ibu belum kenal saya, karena saya memang bukan orang terkenal. Di TV tidak laku, di YouTube juga tidak ada, apalagi di TikTok tidak akan ketemu saya. Saya memang bukan siapa-siapa, tapi saya merasa malam hari ini mendapatkan satu kehormatan bisa berada di hadapan panjenengan semuanya dalam satu momen yang sangat baik, insya Allah penuh manfaat, penuh barokah bagi saya sendiri dan juga bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Berdoa kita memohon kepada Allah, semoga apa yang kita laksanakan mulai dari awal tadi, wah saya rugi termasuk ya, saya tidak menangi tadi season yang pertama, di mana salah satu idola saya Kiai Haji Fauzi memberikan arahan, memberikan ilmu-ilmu yang banyak sekali karena tadi terjebak kemacetan di Burneh. Mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian, tapi alhamdulillah semuanya Allah sudah mengatur dan menakdirkan bahwa malam hari ini temanya adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Itu temanya. Tapi kemudian dipersempit lagi dalam sebuah topik yang sudah diinfokan oleh panjenenganipun Kiai Haji Fauzi, hubungan suami, apa ini? Menata hubungan suami istri. Ya Gus, ini ya Gus. Menata hubungan suami ataupun istri dengan mertua. Ini topiknya. Secara luas, secara umum, sakinah, mawaddah, warahmah. Ketika sudah dipersempit menjadi satu topik dan dipersempit lagi menjadi satu judul, menata hubungan suami atau istri dengan mertua. Alhamdulillah ini judul yang asik, tapi ujung-ujungnya ini agak mengerikan. Ya karena dengar kata mertua itu bagi sebagian orang termasuk menakutkan. Ya, karena jangankan manusia, jangankan menantu, ular saja takut kalau sudah ada mertua. Buktinya apa? Ada tanaman hias namanya lidah mertua. Itu kan biasanya diletakkan di taman tujuannya untuk menakut-nakuti ular. Jadi kalau taman hias, taman kecil atau apa tanaman-tanaman kita di halaman, itu kata orang-orang biar tidak diparani ular dikasih lidah mertua.
Berarti ular juga takut sama mertua. Lah, apalagi kita. Makanya di sini luar biasa judulnya menata hubungan. Yang jadi pemikiran saya pertama menata. Mengapa harus ditata? Ya karena memang kebanyakan berantakan. Makanya harus ditata. Kalau barang tempatnya sudah rapi, sudah tertib, ya tidak perlu ditata, kan gitu. Ini mengapa kok judulnya ini menata hubungan? Berarti memang ada yang berantakan sehingga harus ditata. Alhamdulillah, kalau masalah hubungan suami dan istri atau hubungan menantu dengan mertua, itu insya Allah cocok. Gus Fauzi mengundang saya malam ini cocok. Karena apa? Karena saya ya terus terang saja, bukannya sombong, saya ini termasuk salah satu mantu yang yang sangat diidolakan oleh mertua saya. Karena apa? Karena saya menantu yang sangat baik. Saya ini menantu yang sangat baik sejak menikah, Bapak Ibu, ya sekedar sebagai pembuka ini ya. Sejak menikah, saya itu tahun 98 menikah, sampai sekarang 2023 anak saya sudah besar-besar. Sama sekali tidak pernah ada percekcokan ataupun pertikaian dengan mertua. Sama sekali. Aman 100%, tidak pernah terjadi pertikaian maupun percekcokan dengan mertua. Mengapa demikian? Karena mertua saya semuanya sudah meninggal dunia. Loh, iya Pak, saya setuju. Jadi saya itu tidak nututi sama mertua saya. Dan ini satu keberuntungan bagi saya. Sehingga saya tidak merasakan kengerian seperti yang dialami oleh ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu, mohon maaf ya, saya memang biasa guyon. Ya, jadi kalau disuruh serius-serius banget, menurut saya, Bapak Haji Gunawan, saya tidak bisa. Mohon izin, saya bisa berdiri? Boleh. Boleh ya? Jadi begini, hubungan menantu dengan mertua, meskipun saya tidak pernah mengalami itu ya, tapi saya sering sekali mendapatkan curhat dari saudara, dari teman, dari tetangga. Malah yang parah itu kemarin itu bulan Rejab, ada tetangga saya nangis. Apa sampean kok nangis? Kalau saya bahasa Jawa ngerti ya? Apa sampean kok nangis? Lah ngene iku, kula niki lho, gak tahu cocok blas mertua saya itu tidak pernah cocok sama sekali. Lah mosok nggih saestu lah. Winginane niku kula tumbasne kain. Kula krasa kula ben kula niki dianggep menantu sing gati, sing Jawa ngono. Kula tumbasno kain wernane kuning. Mboten purun ning alasane boleh nyorak. Terus kula tumbasne malih, kain malih bagus ning wernane coklat. Nggih mboten cocok. Alasane poleh peteng. Lah terus siapa awakmu? Ya akhirnya lah kula nggih gregeten. Nanti saya kirim. Kula budal toko. Kula tumbasno kain putih 7 meter. Sisa kayak bungkus. Ambek ditungakno muga-muga ndang mati. Ibu, niku curhatane tiyang teng kula. Berarti anjen kesimpulan kula, anjen selalu ono ngene iki. Lah sing ruwet kula rasakno, yang saya rasakan itu ternyata dari setiap curhatan itu, yang sharing saya wadul masalah morotuwa, iku akeh wong wedok. Mantu wedok karo morotuwa wedok. Selama ini Pak. Jadi saya belum pernah mendengar sambate atau curhate menantu laki, sambatan mertua laki, mboten enten. Sing ana iku mantu wedok tukaran karo mertua wedok. Nggih to? Nggih to? Nggih. Saestu. Menantu perempuan biasanya bertikai dengan mertua perempuan. Lah lek menantu laki-laki malah kadang enten ceritane sing nemen apike karo mertua perempuan. Sampai beritanya rame viral.
Gak usah diterus-terus no, karena ngerasani. Nggih ya. Lah kita semua ini bagaimana sebenarnya jadi mantu itu bagaimana? Lah, kalau jadi mertua bagaimana? Mohon maaf, ini yang datang mantu semua ya. Mantu semua ini, tidak ada bagian mertua-mertua. Ada juga mertua. Aduh, ini bikin ngeri juga kalau lah saya cari-cari, alhamdulillah meskipun jelek-jelek begini saya itu juga ya hafal lah Al-Quran 30 juz. Gus Fauzi ini juga hafal 30 juz. Coba tanyakan sama Gus Fauzi, ada enggak di dalam Al-Quran ayat tentang mertua? Boten-boten, tidak ada. Saya cari-cari mulai juz 1 sampai juz 37, tidak ada. Tidak ada ayat tentang mertua, itu tidak ada. Yang ada hanyalah tentang orang tua. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Yang ada itu berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Cuman itu. Di dalam hadis juga kalau ditanya secara spesifik hadis tentang bagaimana berbuat baik kepada mertua, boten-boten. Cuma ada salah satu hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang artinya, saya langsung sebutkan artinya saja, gitu. Kalau saya sebutkan hadisnya, satu, kuatirnya penjenengan nggih boten paham. Nomor dua, saya sendiri memang kurang hafal hadisnya. Jadi langsung artinya saja, bahwa suatu ketika Sayyidatina Aisyah, ibu ingat Sayyidatina Aisyah itu siapa? Istri Nabi, ya? Terus kalau yang Khadijah itu siapa? Loh, memang istri Nabi berapa? Bu, berapa? 9. Istri Pak Haji Gunawan berapa? 1 ya, 1 di Bangkalan, 1 lagi di Surabaya. 1 betul, alhamdulillah. Satu ini. Oh, yang Gus Fauzi masih 1 juga. Oh, sementara 1 yang legal, ya, yang legal, yang jelas. Ibu-ibu dan bapak sekalian, masya Allah. Jadi yang diterangkan di dalam Al-Quran maupun hadis itu bagaimana bersikap kepada kedua orang tua itu saja. Dari sini bisa langsung kita simpulkan bahwa memang tidak ada mertua itu. Yang ada orang tua. Orang tua kita sendiri maupun orang tua dari pasangan kita. Pun gitu saja. Berarti sikap kita bagaimana? Ya sama, baik kepada orang tua kita sendiri maupun kepada orang tua pasangan kita. Karena tidak akan ada pasangan kita kalau tidak ada mertua kita. Ibu-ibu, bapak atau suami ibu itu lahir dari mana? Kan dari mertua. Enggak. Sampai sebesar itu, sampai segagah itu, sampai setampan itu, sampai sepinter itu, sampai sekaya itu, siapa coba yang mendidik? Siapa coba yang melahirkan? Kan ibu mertua kita. Nah, berarti sama saja ketika seorang perempuan sudah menikah, maka dia wajib taat kepada suaminya, wajib menyenangkan suaminya, wajib bagaimana sekiranya ridho suaminya dia dapatkan, salah satunya dengan berbuat baik kepada orang tuanya. Kan ngoten tok sih? Nggih. Oh, sing guring jawab. Ya enak ta sing ngomong ngono tok awake dhewe anjene gak duwe marang. Itu teorinya begitu. Jadi kalau kita sudah menganggap mertua kita sebagai orang tua, aman sudah. Karena apa? Karena dari kecil kita sudah mulai kecil sudah dididik bagaimana mendoakan kedua orang tua. Allahumma ghfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ketika kita sudah menikah, bertemu, berkumpul sama suami, suami juga punya orang tua.
ibunya, bapak dan ibunya, mama dan papanya itu sudah menjadi orang tuanya suami kita sekaligus orang tua kita. Maka sikap kita bagaimana? Ya podo ae. Ketika kita tidak boleh menyakiti kedua orang tua kita, maka kita juga tidak boleh menyakiti kedua mertua kita. Nah, cuma masalahnya, ya, pancene menungso. Menungso itu kadang-kadang gak cocok, aku gak cocok. Gak cocok. Lek karo bapak mertua aku sih gak apa-apa. Lek karo mak, gemesan. Nek ngomong nyelekit bisa. Lah aku kepingin ini, mak kepingin ngono. Aku kepingin ini, ibu kepingin ngono. Lah hidup itu tidak harus sama dengan kemauan kita. Nggih napa mboten? Kalau harus ikuti kemauan kita semua, hidup itu bukan tentang cocok atau tidak cocoknya, tapi bagaimana kita berdamai dengan keadaan kita. Misalnya ketemu, kula panjenengan sedaya niku anjene nek ngrungokno berita-berita teng TV niku nggih, masyaallah. Berita-berita teng TV niku biasanya ruame mulai pacaran, mulai apa niku resepsi, ruame heboh, mari ngono dilungkas cerai. Alasannya karena sudah tidak ada kecocokan. Nah, perasaan kakek cocok terus. Masih penjenengan sama suami ku masuk cocok terus bedino kan mboten. Kadang-kadang yo gak cocok barang. Wong karepku yo bojoku ku gak ngono. Tiba-tiba kok ngono. Nek turu ngorok kok. Wanter ganteng sih ganteng, tapi nek ngorok iku kaya unune gunung Merapi meledos. Bu, suami penjenengan nek ngorok, saya kasih saya kasih tips nggih, cara untuk mengatasi ngorok. Mesti sampeyan kok niki nggih, keluar dari tema, tapi bagus. Penjenengan laksanakan cara untuk mengatasi suami yang ngorok. Soalnya kadang-kadang terganggu juga. Padahal sebenarnya ketika suami kita bangun, penjenengan niku tidur, penjenengan nggih ngorok bisa sak jam. Waduh ngorok. Nah, jane nek dinikmati nggih encong. Tapi kadang kan nggih megah ngoten lho. Ngorok kadang buanter. Niki enten carane, ada caranya yaitu penjenengan pergi ke dapur ambil garam. Ambil garam. Kan biasanya orang ngorok tuh mangap kan? Nah, itu penjenengan uur-uuri garam. Itu langsung berhenti ngoroknya. Ganti gini. Kan tadi kan kalau dikasih garam langsung diam ngoroknya, ganti itu ya, nanti habis garamnya ngorok lagi, kasih lagi garamnya. Atau kalau kepingin praktis langsung kasih garam yang ngumpul aja. Masya Allah. Lah ngoten niku kate njaluk cocok terus ya gak iso. Mulai awal sedaya pengalaman. Tanyakan, masih ustadz, masih kiai nggih sami mawon. Ketika bertemu dengan pasangannya ya enggak langsung cocok 100%. Ada saja ketidakcocokan itu. Cuma masalahnya bagaimana kita menyikapi. Begitu juga dengan mertua, Masya Allah. Kalau mertua kok kate cocok nih mboten saged. Tidak mungkin akan cocok terus sama mertua. Maka satu caranya adalah kita harus berdamai dengan keadaan. Berdamai dengan keadaan. Alhamdulillah ibu mertuaku itu Masya Allah hebat luar biasa. Hebat apa nih mbak? Nyongocok ngono lho, cerewet. Iya, alhamdulillah. Timbangan gak iso ngomong. Lah ibu mertuaku itu masih ngono hebat. Dia itu marah, dia itu nyocot, dia itu ngomel. Saking sayangnya sama aku, karena aku ini tidak dianggap menantu, aku ini dianggap anak dewi. Lo kan oleh ngoten. Nggih ya. Dimaklumi ya, apalagi mertua kita semakin lama semakin tua pasti namanya juga mertua. Lek si enom lah merenom. Mergane mertua itu mulane pun tua. Lah wong iku biasane tambah tua, tambah nyocot, tambah cerewet. Nggih napa mboten? Oke. Fisiknya semakin lemah, tapi lambene kita
Allahulladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Itu memang fase tahap kehidupan manusia seperti itu. Asalnya lemes, lemah, gak iso apa-apa, mari ngono tambah gede, semakin tua, mantun kuat, akhirnya tambah lemah. Umurnya menungso ya seperti itu. Seperti matahari, Bu. Bahasa Madurane niku odi gak itu umur manusia pada sareng areh. Depela. Sampai sing macam kota atau Madura. Hari Ahad kan di Singkebuan ya Gus. Jadi umurnya manusia itu sama seperti matahari pada sarang are kayak itu ki laku omber ongke ting beduk depak tengah pas toron pas itu matahari terbit tambah tinggi sampai ada di tengah-tengah, kemudian turun tenggelam. Padam, sami. Umurnya manusia juga begitu. Kalau kita lihat anak-anak TK, RA, PAUD itu kayak matahari jam 7. Nanti kalau sudah SD itu jam 8. Semakin terang. Nanti kalau sudah SMP, SMA seperti matahari jam 9-10, semakin terang. Nanti kalau sudah kuliah, kemudian kerja, kemudian nikah, itu sudah mulai panas. Duhur. Karena iki wis asar. Iki asar. Iki wis iki sik duhur. Iku asar. Iku main maghrib. Para maghrib malah competah. Pak Gunawan ini asar napa ampun maghrib. Pun wayahe sahur nggih Pak nggih. Masyaallah. Mudah-mudahan Pak Haji Gunawan diberi panjang umur. Panjang sekali. Enggak mati-mati. Wong sak duwonya mati kabeh dari Pak Haji Gunawan. Mudah-mudahan kasih umur yang barokah, betul Pak? Iya. Umur barokah itu seperti apa? Ya semakin bertambah umurnya, semakin banyak ibadahnya. Kita sudah berdoa sejak dari bulan Rajab kemarin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna ikut, ya? Kalau yang nggak hafal nggak apa-apa, ikut cuk-cuknya saja. Yang penting cuk-cuknya itu nah. Kalau depannya nggak bisa yang penting nanya yang kencang. Allahumma barik fi beberapa syair keluar dari tema, enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Oh, bicara mertua tok ngeri. Siapa rajin salat subuh, badan segar, hatinya teduh, pikiran terang, tidak keruh, rizki datang terus tumbuh. Allahumma, siapa rajin kok subuh lagi? Kiai, di Bangkalan ini sehari subuhnya 2 kali. Setelah subuh pasti duhur ya. Siapa rajin salat duhur,
hati tenang selalu hidup damai serta makmur. Kan enak. Setelah duhur asar ya. Siapa rajin cahaya hati akan terpancar, selalu tawakal dan sabar, rizki datang usaha lancar. Aku cek santan lancar. Pantun asar napa nggih? Maghrib. Oh, deal, maghrib nggih. Siapa rajin keluarga. Nah, masuk juga ke tema. Siapa rajin salat maghrib, keluarga aman serta tertib, tidak pusing mikirin duit. Kompak sekali. Mohon maaf kan dari tadi itu mulai dari subuh itu kan ujungnya cocok matching, subuh teduh keruh tumbuh gitu loh, duhur ya ur asar ar gitu. Sekarang tutuk nang maghrib tertib kok wet iku ya apa kan gak nyambung. Dan cari yang ujungnya itu cek ketoro nenek doyan duit. Ibu, maghrib tertib sing cocok apa? Sik maksa duit, Ibu duit akeh-akeh mboten enak. Nggih. Pak Ji Gunawan, mohon izin saya cerita, kemarin beberapa bulan kemarin tuh ada tetangga saya masuk rumah sakit 3 hari itu apa ya? Koma, kata dokter, koma sudah. Tidak ingat apa-apa sudah 3 hari 3 malam kemudian mati. Saya tanya dokternya sakit apa tetangga saya, ternyata jawabannya tidak sakit apa-apa, itu kayak kebanyakan besi. Kebanyakan besi malah gimana, apa boleh lo di besi. Kalau terlalu banyak itu memang tidak bagus, iya tidak bagus. Masya Allah. Saya lihat orang-orang ibu-ibu biasanya saya ngisi pengajian muslimat gitu tuh Bu. Ya, ibu-ibu muslimat, mantan ibu Pak biasa teng Pasuruan kan kegiatan muslimat diisi pengajian gitu. Saya lihat yang kaya sama yang nggak kaya itu ya lebih ringan yang nggak kaya. Lebih rileks, lebih enjoy, lebih nyaman, lebih simple gitu loh. Mau berangkat muslimatan itu ya langsung berangkat saja, nggak ribet. Kalau yang kaya itu mau berangkat sih ribet. Iya, saya ribet kan banyak hartanya di rumahnya tuh loh. Kalau mau budal itu mau berangkat sih mikir di belakang gimana nanti takut ada maling, takut. Jadi saya ringkes dulu, cincinnya, gelamnya, brosnya, kalungnya diwadahi kotak, terus kotaknya dikunci. Kotaknya masukkan lemari, lemarinya ada di kamar, kamarnya ana jero omah, omahe wis bawa 5 kunci. Keluar dari pagernya nggak langsung berangkat. Nanti sampai di tempat pengajian itu ya nggak langsung duduk, cek parkir mobilnya, parkir sepeda motornya, terus dikunci. Bawa 6 kunci. Itu yang kaya. Kalau yang nggak kaya kan langsung berangkat, nggak dikunci-kunci. Apanya yang mau dikunci udah ada apa-apanya. Jadi ringan. Makanya kalau sudah berlebihan itu memang nggak bagus. Nah uang itu kalau berlebihan juga nggak bagus. Kalau uang banyak bagus. Kalau uang terlalu banyak, nah itu nggak bagus. Ya Pak Ji Gunawan ya. Pak Ji Gunawan ini contohnya. Ini contohnya uangnya banyak gitu saja, tapi tidak terlalu banyak. Kalau sudah terlalu banyak, pusing. Nanti mau mati gini-gini.
Ada Gus, orang mau mati gini-gini. Sama anaknya diambilkan tasbih, dikira minta tasbih. Seneng anaknya, alhamdulillah, bapak rek pingin wiritan, pingin tasbih. Ternyata diambilkan tasbih, dikepat lagi. Nggak mau itu, dia inget-ingetan sama uang, iling-ilingan duit. Nah makanya kita semuanya ini kalau sudah bicara duit, ya sudahlah, seneng duit nggak apa-apa, syukur jangan terlalu banyak. Nanti kalau terlalu banyak kita tidak bisa menggunakannya dengan baik, tidak bisa menggunakannya di jalan Allah, malah bahaya. Nggih, makanya saat ini si ire dicocokno maghrib tertib aja duit. Napa? Nasib. Benar. Ada nggih? Siapa rajin keluarga aman serta tertib, tidak pusing mikirin nasib, zikir dan doa menjadi karib. Tinggal satu. Oh isya. Wes, tak fokus wes. Minta dikasih pantun. Siapa rajin salat isya, iman dan Islam semakin tegak, hati yang keras menjadi lunak, hati-hati dalam bertindak. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa balligh Ramadan waghfir lana dhunubana wa ballighna waghfir lana dzunubana. Alhamdulillah. Niku anune niku jenenge kok umpama niku iklane. Lah saat ini kita kembali kepada pembahasan tadi. Satu, berdamai dengan keadaan ya. Nomor dua apa? Kita harus menumbuhkan kesadaran pada diri kita masing-masing bahwa mertua kita, bagi menantu ini, begitu juga mertua harus menyadari bahwa menantunya itu ya manusia. Menantunya juga harus menyadari bahwa mertuanya itu manusia, bukan malaikat, bukan juga setan. Kalau malaikat bener terus api terus, kalau setan elek terus salah terus. Mertua kita itu bukan malaikat, ya bukan setan. Jadi suatu saat nggih ono benere, ya ono salah. Suatu ketika ada baiknya, suatu ketika juga ada buruknya. Nah kita sendiri juga begitu. Kalau kita merasa tak cocok sama mertua, sikapnya mertua kurang baik kepada kita, ingatlah bahwa sebenarnya mertua kita juga punya perasaan seperti itu kepada kita. Kadang-kadang ya gak cocok, kadang-kadang gak sesuai kalau keinginannya. Maka dari itu cara yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, satu, kita ini harus selalu menganggap mertua itu adalah orang tua, ya bu ya, menganggap orang tua sendiri yang harus kita taati, yang harus kita hormati, yang harus kita cintai dengan setulus hati. Sebagaimana yang sudah sering kita dengarkan, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki ibu. Ibu yang mana? Ya tidak ada ibu mana, ibu mana. Ibu kita sendiri maupun ibu dari suami kita yang masih ada, yang masih ada. Yang sudah meninggal bagaimana? Yang sudah meninggal ya para nono kuburan. Para nono muka ada kuburannya maratuane gak nurut kayak diparani kuburannya. Ini menurut keyakinan, menurut aliran, menurut ulama yang saya ikuti,
ziarah kubur itu boleh, bagus. Diparani kuburane morotuane niku tentenan napa maneh niki wis Ramadan. Sudah hampir bulan Ramadan, kita mohon maaf kepada kedua orang tua, kepada kedua mertua kita, supaya kita nanti menjalani bulan suci Ramadan ini betul-betul ringan, tidak ada beban, karena sudah urusan hakul adami khususnya kepada orang tua sudah kita bereskan. Alhamdulillah. Kalau orang-orang biasanya mau Ramadan itu ziarah ke wali-wali bagus, ziarah ke Syekhuna Khalil bagus, ziarah keliling pesarian Madura bagus, tapi alangkah baiknya kalau terlebih dahulu ziarah kepada orang tua. Kalau bisa ya diselamati, kalau memang panjenengan mau diselamati, dikholi istilahnya. Dikholi itu kalau di daerah saya itu ngekholi orang tua itu tidak harus mewah-mewah, rame-rame, enggak. Ya, pokoknya intinya mendoakan kedua orang tua. Apapun yang kita lakukan, ketaatan, ibadah apapun, ibadah sunnah yang kita lakukan, itu menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bisa diniatkan hadiah kepada ahli kubur. Saya tidak bicara sama orang yang lain pendapatnya ya. Ini pendapat saya dan ulama yang saya ikuti, bahwa ibadah apapun, ibadah sunnah yang kita lakukan baik qauliyah maupun fi'liyah, itu bisa pahalanya dihadiahkan kepada ahli kubur. Sedekah bisa. Ini saya beri ning panjenengan minuman apa ini namanya? Jahe ya. Minuman jahe. Saya niatkan ini sedekah buat kedua orang tua saya, bisa. Maka di dalam kubur orang tua kita, alhamdulillah aku diwai jahe. Ketika panjenengan beli apa andalannya di Terak Bulan ini apa? Ikan bakar. Apa Gus? Ikan bakar. Ikan bakar. Ikan bakar kita sedekahkan kepada seseorang, kemudian kita niatkan pahalanya saya hadiahkan kepada ibu saya. Oh senang yang di dalam kubur, alhamdulillah aku dikirimi ikan bakar Terak Bulan. Nah itu kalau memang kita semuanya ini merasa bahwasanya nanti kita juga akan mati kan, teman-teman. Nanti kalau kita sudah mati, kita juga akan merasakan seperti mereka. Maka termasuk salah satu yang ketiga, tadi itu berdamai dengan keadaan. Yang dua, kita harus menyadari bahwa kita ini manusia biasa, mertua kita juga manusia biasa, bukan malaikat, bukan setan. Yang ketiga, kita harus bersiap diri bahwa apa yang kita lakukan kepada orang tua kita, nanti itulah yang akan kita dapatkan dari anak cucu kita. Ketika kita menyakiti mertua kita, maka kelak kita juga akan disakiti oleh menantu kita. Ketika kita ngelamak nang ngene wong tua, mengko anak putune ya ngelamak nang awake dhewe. Itu pasti sudah. Kalau kita nakal, kalau kita tambeng, kalau kita gudo nang wong tua, nanti anak kita juga gudo. Lah kalau kita sukanya itu bertikai, nyelekit nek ngomong nang maratuwa, besok mantune jenengan ya ngono bisa. Lah wis nek ngono aku tak apik nang wong tua, aku tak apik nang maratuwa, dengan harapan nanti anak cucu saya, menantu-menantu saya akan berbuat baik kepada saya. Dan insya Allah aman sedaya, dijadikan menantu-menantu yang baik, mertua-mertua yang baik, sehingga terciptalah keharmonisan di dalam rumah tangga. Bahasa Arabnya, bahasa Qur'annya sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Jangan sampai pertikaian ini berlanjut, jangan sampai pertengkaran ini berlanjut, apalagi naudzubillah sampai menimbulkan perceraian. Abghadul halal indallah at-talaqu, naudzubillah min dzalik. Meskipun perceraian itu halal, akan tetapi paling dibenci oleh Allah. Ada satu cerita sebagai penutup. Ini cerita dari negeri antah berantah.
maksudnya nggak jelas negaranya. Pokoknya ada cerita, ada seorang menantu yang selalu tidak rukun dengan mertuanya, menantu perempuan. Sampai pada akhirnya cekcok terus, sampai pada akhirnya si mertua ini sakit keras. Lah si menantu ini malah ndongakno, wis muga-muga mati. Malah dia nggak bilang mati, muga-muga ndang matek. Kalau mati itu kan rada halus lah. Ya, kalau matek itu kan, kalau kita istilahkan, kalau kiai, bunyai atau habaib wafat, wafat. Kalau ustadz di kampung-kampung itu pejah, sedo. Kalau bapak EDW ya duduk ustadz, duduk kiai, ngoten niku pejah. Nek tanggane mate lah. Siapa? Bilang tetangga lu mate. Mon tetangga si genah. Mon si lo genah, topes. Mon tetangga si lo apa aja lu? Bener topes apa? Berkah. Nah ini menantu ini melihat mertuanya sudah sepertinya ini sudah tidak lama lagi, ini menantunya tambah seneng. Ini mertua saya ini kalau tidak besok lusa. Karena dia sudah tidak telaten, kepingin cepat mertuanya ini berkah. Akhirnya dia datang ke toko jamu dan dia bilang sama penjual jamu, Bu, enten tak minuman atau apalah, serbuk atau tablet apa gitu yang bikin mertua saya itu cepat gitu lah. Biar cepat apa? Cepat. Nah, kemudian yang penjual jamu ini, penjual di toko ini pinter. Dia melihat gelagat yang kurang baik dari si pembeli. Iki koe wong gak genah. Mosok maratuane ditukokno racun lah ibaratnya ngoten. Akhirnya si penjual ini tadi bilang, "Ya, tak wae. Iki ya, serbuk iki nggak ada mereknya. Serbuk ini sampean minumkan sama mertua sampean, ya. Pagi sore. Tapi dengan syarat cara menyajikannya sampean harus bersikap yang baik, bersikap yang lembut, penuh kasih sayang, kata-katanya juga harus halus." Kok gitu? Iya, soalnya kalau sampean kasar, menyajikannya dengan sikap yang kasar, kata-kata yang kasar, nanti kalau mati mertua sampean itu, jelas sampean yang dituduh, nanti dikira langsung orang-orang nuduh sampean, nanti sampean yang racun. Makanya ini diminumkan ya, pagi sore harus rutin, tapi caranya harus sikap yang baik, yang halus, penuh kasih sayang. Ya wis, dibawalah puyer itu, serbuk itu ke rumah, kemudian dibikinkan. Diikuti sarannya si penjual tadi. Pagi disampaikan kepada mertuanya, "Mama," panggil mama. Kan zaman sekarang kan panggilnya mama. Ibu panggil mertuanya apa? Mama apa mami? Emak. Kioso emak. Nah gitu, masalahnya kalau anak-anak sekarang, tetangga saya itu semuanya anaknya panggil mama, papa. Meskipun desa, rumah saya tuh di desa, tapi anak-anak tuh panggil mama, papa. Soalnya ayahnya tuh panggilnya memang ma gitu, jadi anaknya biar niru. Ma, memang kebetulan namanya tuh Fatimah. Kembali kepada cerita ini ya, cerita penutup ini sudah, waduh. Terus dikasihkan, diaduk, "Mama, ini diminum ya. Ini minumannya mama biar sehat." Disuapin halus gitu, sopan, lembut, ini menantu. Sore juga dipikirkan lagi, terus disuapin, "Ayo nak, ayo, tuh, pinter lagi ya, Ma ya, lagi yang halus gitu. Sampai akhirnya si mertua ini hatinya
baik sekali menantuku. Kok baik sekali menantuku, terus diminum lagi. Keesokan harinya dibikinkan lagi, sikapnya juga baik. Mertuanya tambah seneng. Mertuanya biasanya kasar juga, biasanya nguamuan. Tapi karena menantunya ini cara menyajikan minuman tadi itu dengan halus lembut, mertuanya jadi hatinya juga luluh gitu. Duh, cek api mantu iki jowo temenan. Gawati ambek wong tua. Terus pagi sore berangsur sehat, begitu sehat si menantu ini juga rasanya semakin sayang sama mertuanya, karena mertuanya sayang kepada dia. Akhirnya terjadilah ini alaqah batiniyah, ikatan batin keduanya, sampai si mertua merasa iki anakku dewe ae gak koyok ngene, tapi iki mantuku koyok ngene. Menantunya juga begitu. Ya Allah, ini ganti teko orang tua saya yang sudah meninggal. Saya merasa saya mendapatkan ganti dari ibu saya yang sudah meninggal. Sayang sekali. Sampai akhirnya sudah sehat, mertua ini sehat, bahkan lebih sehat dari sebelumnya. Maka si menantu ini penasaran, tanya sama si penjualnya tadi, Bu, mertua saya itu kan saya minta diracun, kok tambah sehat? Terus si penjual ini bilang, ngene lho sakjane, yang saya kasihkan itu bukan racun. Itu sebenarnya vitamin. Memang saya kasih vitamin. Soalnya apa? Soalnya ibu kamu tuh sedang turun daya tahan tubuhnya. Ibu mertua kamu itu perlu vitamin. Terus mentalnya, itu fisiknya perlu vitamin, mentalnya perlu kasih sayang dari anaknya. Makanya ketika sudah keduanya sudah saling baik, sama baiknya mertuanya baik, menantunya baik, terjadilah keharmonisan. Podo enake, mertuane sehat, mantune sehat, waras kabeh, sabar kabeh, ayem tentrem, sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan ini juga bisa diterapkan pada kehidupan kita sehari-hari. Ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, yang sebesar-besarnya. Kata-katanya juga marat-marit, ceritanya juga marat-marit. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokah. Demikian yang saya sampaikan. Al-afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyai, jangan angkat tangan sampai di sini, Nyai. Karena ada pantun mengatakan, kalau kertas jangan dibakar, kalau dibakar akan menjadi api. Cakep. Bapak Ibu para jemaah sudah tidak sabar ingin bertanya kepada Nyai. Baik, Nyai, kita buka satu season 3 penanya. Jawabannya ya. Yang bertanya dapat hadiah. Berapa season nanti? Satu season saja. Satu season saja. Ya. 3 orang saja. 3 orang saja. Dan mudah-mudahan pertanyaannya tidak sulit ya. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati para jemaah, alhamdulillah beliau juga sering pengajian-pengajian rutin, sering berada di stasiun TV 9, TVRI, JTV, stasiun JTV, kecuali di stasiun Semut dan stasiun Gubeng ya Kak ya, gak ada di situ beliau ya. Baik, yang mau bertanya silakan. Sudah pahamkah semua? Perwakilan Ibu dari sini? Ibu mulai dari senyum terus Nyai ya. Undang lagi Nyai katanya begitu ya. Iya. Seneng ya? Iya. Ya. Pengen undang lagi. Ya. Wani Piro. Ada yang mau tanya Bapak, Ibu? Monggo. Persilakan. Cukup? Ayo. Kamu bertanya. Ayo Lesti. Silakan. Mana? Yang mau tanya siapa? Pulang jam berapa? Ntar lagi. Oh iya Bu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Nama saya Ibu Ida dari Yayasan Hijau Bakalan. Yang ingin saya tanyakan mungkin agak melenceng dikit dari tema yang sudah disampaikan oleh Ibu Nyai. Saya ingin menanyakan, misalkan ada suatu kasus dalam suatu pernikahan, itu yang menjadi tujuan kan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Sedangkan kita sendiri
tidak bisa menentukan siapa jodoh kita. Misalkan dalam perjalanan waktu, dalam mengarungi sebuah rumah tangga tidak seperti yang kita harapkan. Contohnya misalkan kita mendapatkan pasangan yang dalam KTP Islam, tertulis Islam, tapi dalam penerapan sehari-hari itu jauh dari akidah Islam. Itu bagaimana Nyai? Apa misalkan dia itu melakukan KDRT, mabuk-mabukan, atau hal-hal yang tidak mencerminkan seorang Islam, apakah kita itu bisa menuntut cerai atau bagaimana? Sedangkan cerai itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah, meskipun hal itu halal. Mohon pencerahannya dari ibunya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kesimpulannya, punya suami Islam tapi tindakannya selalu sepertinya bukan Islam ya Bu ya, selalu berbuat yang aneh-aneh dan sangat keras. Kesimpulannya itu. Ada yang kedua biar sekaligus menjawab. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyai, kami mau tanya bagaimana caranya jadi... Ibu, siapa namanya Bu? Namanya Ibu Nurjannah. Ibu Nyai mau tanya kami bagaimana caranya kami menjadi mertua yang baik bagi menantu kami. Terima kasih. Iya, beliau Ibu Nurjannah sudah punya mantu Nyai. Iya. Yang ketiga ada mana? Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andriani dari komunitas Sijung Batalan. Yang saya tanyakan adalah saya merasa butuh ilmu. Saya ingin belajar sampai saya punya prinsip belajar sampai nafas terakhir. Tapi kadang suami nggak ridho. Gitu. Kadang saya izin berkali-kali tapi nggak diizinkan gitu. Tapi ketika saya memaksakan diri karena saya bawa teman, akhirnya setelah dijelaskan ya ada apa gitu, istilahnya ridhonya itu di belakang mempunyai gitu. Saya juga nggak enak seperti itu kalau saya seperti itu. Tapi saya ingin terus belajar dan belajar. Ya kita juga belajar di sekarang ada meeting Zoom, ada ya melalui sosmed juga ada. Cuman nggak enak. Istilahnya kalau kita langsung live seperti ini kan bisa tanya jawab langsung seperti itu. Jadi gimana caranya supaya suami itu ridho untuk kita bermajelis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 penanya Nyai. Sebentar dulu biar Nyai menyimpulkan dulu di 3 ini. Ya, monggo, silakan Nyai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama Ibu Ida ya. Ibu Ida lah siapa tadi itu? Yang mana pertanyaannya bagaimana ketika ternyata suaminya itu Islamnya Islam KTP lah katanya begitu ya. Tapi sudah terlanjur. Kalau tahu dari dulu nggak nikah sama dia, gitu kan? Tapi ini sudah terlanjur, sudah menikah, sudah jadi suami dan sudah jadi bapak dari anak-anak saya. Ngoten nggih? Nah. Maka kita tetap harus berhusnudzon kepada Allah, kita harus positive thinking kepada Allah bahwa suami kita ini sedang berada di tahap bertahap menjadi muslim yang baik, maka kita bagaimana menjadi pendampingnya supaya tahapan-tahapan keislaman yang sedang dia jalani itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Jadi itulah tugas kita, tugas istri kepada suami, tugas suami kepada istri juga begitu. Ketika suami yang perlu kita
dampingi supaya nanti jalannya menjadi muslim yang baik itu kita, peran kita. Bagaimana caranya supaya suami kita itu hari demi hari semakin baik keislamannya. Bukan tidak mungkin suatu saat suami kita itu akan lebih baik dari kita keislamannya. Ketika kita mendukungnya, ketika kita terus membersamainya dan mendampinginya dalam berproses. Di samping itu kita sertai dengan doa, gitu. Sabar, jangan langsung cerai. Allah pasti memberi jalan. Kalau kita mau berusaha mencari jalan itu, pasti kita akan ketemu. Gitu kan? Sabar saja. Artinya sabar, kita dampingi, terus kita dampingi dan kita doakan. Kita doakan, pasti Allah akan memberi jalan. Ngoten Bu nggih? Yang kedua, Ibu Nur nggih, bagaimana menjadi mertua yang baik? Nggih, ojo cerewet. Artinya ngeten, kalau anak ibu itu laki-laki, nggih, kalau anak ibu itu laki-laki, memang yang paling berhak kepada laki-laki adalah ibunya. Kan ngoten hadits Kanjeng Nabi diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang paling berhak kepada seorang perempuan adalah suaminya. Akan tetapi yang paling berhak kepada seorang laki-laki adalah ibunya, kan ngoten. Tapi yang meskipun demikian, ibu merasa punya hak kepada anak ibu. Karena aku sing nglairno, aku sing nyekolahno, aku sing minterno. Ya, betul. Kemudian ketika dia sudah menikah, ya kita harus tetap menyayangi dia sebagai anak, tapi tidak boleh ikut campur dalam urusan rumah tangga mereka. Kita boleh mengarahkan, kita boleh menasehati, tapi dalam batas-batas tertentu. Sekiranya yang privasi, yang urusan mereka berdua, urusan rumah tangga, kita juga jangan ikut campur. Insya Allah itu salah satu cara menjadi mertua yang baik. Tetap mendidik, mengarahkan, mendoakan tentunya, tapi jangan sampai intervensi dalam urusan-urusan rumah tangga mereka. Itu. Terus putih Ibu Nurjana? Gipun. Terus cocok gak cocok ambil jawabanku ya itu cocok cocok wis. Yang ketiga ilmu. Ibu Ajari. Nggih. Tanya masalah ilmu. Saya ingin nambah ilmu. Katanya cari ilmu itu wajib. Minal mahdi ilal lahdi. Saya pengen pinter dong. Saya pengen cari ilmu. Tapi suami kadang-kadang gak ridho. Ibu, ilmu itu kan ada yang wajib, ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Kalau ilmu-ilmu yang fardu kifayah ibu sudah tahu, ya sudah cukup sebenarnya. Ilmu tentang sholat, ilmu tentang najis, kalau perempuan ilmu tentang haid itu sudah ibu ketahui, sebenarnya sudah cukup. Tapi saya masih pingin tambah lagi ilmu, pingin tambah lagi, sebab ilmu itu Rasulullah saja sudah gudangnya ilmu, masih diperintahkan berdoa wa qur rabbi zidni ilma, diperintahkan berdoa bertambah ilmu. Terus bagaimana dengan saya kalau suami saya tidak ridho? Nah, sekali lagi haditsnya Imam At-Tirmidzi tadi, memang yang paling berhak atas seorang perempuan adalah suaminya. Bagaimanapun ridho suami itu nomor satu. Tapi kalau ibu masih juga menggebu-gebu, pengen ilmu, wong saya ini hal yang positif kok, kan gitu nih. Ya, ada caranya toh, ada triknya toh. Kan harus tahu pengapesan suaminya apa. Jangan keras-keras, ada suami-suami soalnya. Tapi pasti setiap suami itu ada kelemahannya. Ya, ada kelemahan. Mohon maaf, sekedar sharing ya. Saya sendiri ini kan Yai Fauzi sudah pirsa itu. Saya kan sering ikut MTQ kemana-mana, sejak dari sebagai peserta maupun sebagai dewan juri, sampai di tingkat nasional, sampai di tingkat internasional. Itu juga awalnya mau minta izin ya sulit. Tapi kita pelajari saja bagaimana kelemahan suami kita itu, trik-trik apa yang harus kita lakukan, bagaimana cara kita menyampaikan supaya suami kita itu memberikan izin dan longgar ngono lho, atine gak kepaksan ngoten lho. Nggih ya. Akhirnya ya begitu. Saya tahu suami saya ini sebenarnya
meridhoi saya pergi jauh-jauh kemana-mana itu. Tapi begitu saya buktikan bahwa saya perginya itu tidak lapo-lapo, saya tidak maksiat, saya betul-betul pergi untuk hal-hal yang positif, saya pergi dalam rangka khidmah kepada Al-Quran, saya buktikan kepada suami saya bahwa saya tidak neko-neko, ya kan? Saya lurus-lurus saja kok. Saya cuma MTQ, saya ikut lomba, saya jadi peserta, saya jadi juri, saya jadi pembina, saya buktikan. Dan suami saya akhirnya berpikir, iya, tidak semua orang punya kesempatan kayak kamu, tidak semua orang punya kemampuan kayak kamu. Nah, makanya kemudian dengan cara-cara kita beda toh. Suami saya mungkin beda sama suami ibu, dan ibu yang paling tahu bagaimana caranya untuk meluluhkan hati suami, ya. Nah, dengan kata-kata yang baik, dengan ucapan yang baik, dengan sikap yang baik, yang bu tayo opo, dijawil-jawil tayo opo caranya supaya ngei izin kita untuk mencari ilmu, menambah ilmu. Ya bu ya. Ya dulu. Sajane enten malah rahasia ya Pak. Dulu. Dalam. Kita bonus satu ini bu, nggak bisa tidur nanti kalau datanya satu aja bu. Gak apa-apa ya bu ya. Oke, monggo. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Lina. Ini mau nanya nih, saya seorang muslim, sedangkan papa saya non muslim, tapi sudah meninggal. Bagaimana caranya saya mendoakan orang tua saya dengan baik? Terima kasih. Ibu siapa tadi? Lina. Ibu Lina, Masya Allah luar biasa ya Ibu ya. Monggo bunyi. Ibu Lina, panjenengan kan tidak tahu juga ya ketika ayah meninggal itu, kita tidak tahu pada saat seseorang meninggal ajalnya sudah tiba, nyawanya diambil oleh Allah, kita tidak tahu kan, tidak tahu bagaimana sebenarnya dia meninggal itu dalam keadaan Islam atau kafir, kita tidak tahu. Maka saya yakin, insya Allah ya, saya yakin bapaknya ibu itu meninggalnya husnul khotimah, meninggalnya dalam keadaan baik dan diridhai Allah. Maka kalau untuk berdoa ibu sama saja, mendoakan orang tua yang muslim, yang kafir sama saja. Memang kita diperintahkan oleh Allah ketika masih hidup pun kita harus berbuat baik kepada orang tua sekalipun dia kafir. Apa itu ayatnya? Yai? Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ketika masih hidup saja orang tua kita, bapak kita kafir, bapak kita non muslim, disebut non muslim, kita tetap harus bersikap baik. Bersikap baik bukan berarti harus ikut agama dia, betul kan? Fala tuti'huma, jangan ikuti kalau memang agamanya bukan agama Islam, ya jangan diikuti. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, bersikaplah, bergaullah dengannya dengan baik, tetap hormati sebagai seorang ayah. Nah sekarang sudah wafat, ya tetap didoakan. Dia sini ditahlili, iya. Didoakan Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, iya. Setiap waktu dikirim Fatihah, iya. Bagaimana orang tua saya itu wafatnya itu? Lah kan wafatnya itu kita tidak tahu, tapi kita yakin saja, kita optimis, kita berhusnudzon kepada Allah bahwa ayah kita itu meninggalnya dalam keadaan muslim, dalam keadaan membawa kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Panjenengan kepingin ngekholi, panjenengan kepingin nyelameti, monggo mboten napa-napa, disodakoi mboten napa-napa. Nggih Bu nggih? Monggo pun, alhamdulillah, insyaallah dari alam sana, dari alam barzah, bapaknya ibu melihat ibu saat ini dan mendoakan ibu. Ya Allah, anakku mikirno aku. Anakku masih saiki enak uripe, anakku masih saiki wis sugih, tapi sik tetep mikirno wong tuane. Ngoten niku dugi alam kubur nggih ndongakno anake. Dongane wong jero kubur luwih mandi timbangane sing urip. Mengapa? Karena kalau masih hidup itu kadang-kadang ada harapan ini, harapan itu, ono kepingin dilem, ono kepingin ngene, kepingin ngono. Tapi nek wis mati ana jero alam kubur, nek ndongakno mesti ikhlase.
nek dongakno itu mesti tidak mengharap apa-apa. Makanya kita tetap nggih Ibu nggih panjenengan berbesar hati, panjenengan yakinkan bahwa ayah ini meninggalnya dalam keadaan muslim, dalam keadaan husnul khotimah. Itu hanya rahasia Allah. Dan kita semuanya berdoa mudah-mudahan kedua orang tua kita yang sudah meninggal selalu mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sampun nggih? Baik jemaah cukup ya. Karena punya jauh ya. Sudah cukup 4 penanya. Saya terakhir. Oh, terakhir. Nah. Nyai, Ke Fauzi ada pertanyaan? Enggak, Nyai? bukan pertanyaan. Bukan pertanyaan. Bukan. Sepertinya kita nggak salah datangkan orang malam ini. Beliau ini juara nasional hafid Al-Quran 30 juz 3 kali sampai ke Inter. Jadi beliaunya nggak mau buka dari tadi, biar saya yang buka sekarang. Juara 30 juz, juara tafsir bahasa Arab 30 juz, juara tafsir bahasa Indonesia 30 juz. Beliau ini sampai ke internasional. Insya Allah kita harapkan bisa datang lagi pada bulan amin. Jadi kita nggak salah orang belajar pada malam hari ini. Terima kasih. Dan satu lagi, Kiai Fauzi juga juara terus. Juara juga. Iya, saya tahu juga perjalanan beliau. Sering juara dan luar biasa. Alhamdulillah, panjenengan semua beruntung dekat dengan beliau, bisa berguru kepada beliau lebih-lebih dalam masalah ilmu Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua termasuk di golongan orang-orang yang cinta kepada Al-Quran. Demikian. Baik, saya tutup dengan satu pantun lagi Nyai. Berenang ke tepi kali. Cakepnya mana Nyai? Ayo semuanya ya, bilang cakep. Berenang ke tepi kali. Cakep. Ke Pangkalan jauh sekali. Cakep. Terima kasih banyak Ibu Nyai yang malam hari telah memberikan belum selesai. Iya, yang telah datang di tempat ini. Terima kasih ya. Terakhir Nyai, Haji Alif mantannya Aura Kasih, mohon maaf dan terima kasih. Oke Fauzi, mohon ditutup dengan doa. Nyai bisa beristirahat dan jangan pulang terlebih dahulu karena ada pesan-pesan berikut ya. Monggo, Kiai Fauzi untuk menutup dengan pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma barik lana fima kasabana wa fima a'taytana wa fima rajawna wa amitna ala dinil Islam ala manhaji ahli sunnah wal jamaah. Allahumma ارزقنا التقوى والتقى والهدى وحسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير العلم وخير النجاح وخير الشفاء وخير البركة وخير الحياة وخير الممات. اللهم اجعل جمعنا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل دعاءنا بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih Kiai Haji Fauzi.